Aku telah bertahan selama 5 tahun. Saatnya ambil kembali semua yang telah hilang. Ayo kita menagih utang. Bukankah ini tuan muda yang tinggal di rumah sakit jiwa? Mengapa dia ada di sini? Ini benar-benar tuan muda. Tuan muda kedua. Nona muda ketiga. Tuan muda datang ke perusahaan. Apa yang harus kita lakukan? Makhluk jelek. Tidak setampan Big Huan dari halaman kita. Yang punya wajah jelas dan mata cerah. Sungguh orang gila. Ini adalah perusahaan. Jika kau ingin bertindak sembarangan, kembalilah ke rumah sakit jiwamu. Apa kau gila? Apa yang kau lakukan? Benar-benar orang gila. Sangat kotor. Aku akan membantumu mencucinya. Sungguh orang gila. Rumah sakit jiwa ini. Lingkungannya cukup bagus sebenarnya. Di mana kamar pribadiku? Ruangan pribadi. Kau tidak sedang membicarakan kantor kah? Dasar orang gila. Kau benar-benar berani memintanya. Sebuah kantor. Itu hanya untuk direktur. Kau tidak pantas. Cepat pergi. Kamu bilang permintaanku tidak bisa dipenuhi. Tidak bisa dipenuhi. Kau bisa pergi. Tidak bisa dipenuhi. Aku akan mengajarimu. Apa yang harus kamu lakukan? Bodoh ini. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Ayo. Mari kita terus putar musiknya. Dan terus menari. Kalian semua gila. Sekarang, bisakah aku memiliki kantorku sendiri? Ya. Aku akan segera mengaturnya untukmu. Cukup. Ya, Chen. Kau memperlakukan perusahaan seperti rumahmu. Ini. Bukankah ini rumahku? Satpam katakan padaku, bukankah ini rumahku? Ini adalah perusahaan keluarga Ye. Kau adalah tuan muda keluarga Ye. Jadi tentu saja ini rumahmu. Lihat. Sudah kubilang aku tidak bodoh. Ini benar-benar rumahku. Apa kau lupa? Apa yang kau janjikan padaku kemarin? Para tetua dari kedua keluarga kita. Bahkan belum bertemu. Dan kau sudah membuat kekacauan sebesar ini. Jadi apa yang ingin kamu katakan? Kedua keluarga kita masih memiliki proyek bernilai miliaran untuk didiskusikan. Aku harap kau sebaiknya tidak menghalangi jalanku menuju kekayaan. Berapa miliar? Kalau begitu bukankah aku bisa membangun lebih banyak rumah sakit jiwa? Aku lebih suka rumah sakit jiwa. Mereka penuh dengan orang-orang berbakat. Lebih baik daripada perusahaan ini. Kau turun dulu. Selama kau berjanji padaku untuk tidak membuat masalah selama 3 hari ini, kau bisa melakukan apapun yang kau mau. Aku ingin tidur denganmu. Bukankah itu terlalu lancang? Ini di perusahaan. Apa kau gila? Kamu ditakdirkan menjadi istriku. Lalu mengapa aku tidak bisa menggunakan hakku lebih awal? Lagi pula, aku sekarang punya kantorku sendiri. Dasar orang gila. Aku akan mencarikannya untukmu. Aku hanya membutuhkanmu. Sekali. Beberapa miliar. Anggap saja. Pergi tunggu aku di kantor.
Kau berjanji padaku kali ini saja. Dan tidak ada masalah lagi sebelum pernikahan. Kata orang gila. Sama berharganya dengan emas. The film was translated and narrated by M Media. Aku harap kau bisa menepati janjimu. Tentu saja. Kamu merawatku seperti ini. Aku pasti akan menepati janjiku. Tuan muda, aku tidak mengerti. Wanita itu jelas-jelas memanfaatkanmu. Mengapa kau masih peduli padanya? Keluargamu nanti juga akan menjadi asistenku yang cakap. Setelah aku melatihnya dengan baik. Ngomong-ngomong, alasan aku panggil kalian ke sini hari ini adalah untuk membahas bisnis serius. Grup keuangan utamakan keuntungan. Oleh karena itu langkah pertamaku, minta Departemen Ketuan Besar untuk membuktikan kemampuan kita. Hanya dengan cara ini, dia bisa mempertimbangkanku saat memilih pewaris. Bisnis apa yang akan kita masuki? Internet. Dalam 5 tahun ini, aku sudah berteman dengan semua tokoh kuat dan berpengaruh. Kota Ruisi dan kota Donglin. Serahkan surat itu kepada presiden mereka. Beritahu dia bahwa aku telah kembali. Ya tuan muda tertua. Pada perjamuan keluarga besok. Aku akan menjamu mereka berdua dengan baik. Orang gila sialan itu benar-benar tangguh. Bahkan setelah apa yang terjadi saat itu masih tidak merenggut nyawanya. Benar-benar tangguh. Wan jaga ucapan dan tindakanmu. Pikirkan apa? Sekarang tuan tua ingin dia kembali ke keluarga. Jika dia kembali, apa yang akan tersisa untuk kita? Jika itu benar-benar terjadi, aku tidak keberatan mengirimnya pergi lagi. Yiwan jaga mulutmu. Mereka datang. Pelayan Li. Apa semua tamu sudah datang? Ketua. Nona Ying masih belum ada. Ketua Chai, Tuan Peng, dan Tuan The film Moses. was translated Keempat and orang ini narrated adalah by tamu M terhormat Media. hari ini. Karena mereka belum datang, tunggu sebentar lagi. Dasar gila. Beraninya kau melakukan itu di sini. Ya Chen. Bukankah kau bilang tidak akan membuat masalah? Apa yang kau lakukan? Mengoleskan krim untuk membuat kue. Cukup. Ada apa dengan semua keributan ini? Ayah, aku sudah memikirkannya baik-baik. Aku ingin Departemen Teknologi Perusahaan dan Departemen Investasi. Apakah dia benar-benar gila? Bagaimana Ye Chen ini? Gila tapi sedikit cerdik. Mengapa kau tidak membiarkan kakakku memberikan istrinya kepadamu? Ya Chen. Ya Chen. Ini bukan waktunya untuk membicarakan ini. Ye Chen, pikirkan baik-baik. Kau hanya punya satu kesempatan ini. Aku sudah memikirkannya baik-baik. Aku ingin Departemen Teknologi dan Departemen Investasi milik Grup Y. Baiklah. Aku beri kamu 2 departemen ini. Ayah, aku tidak setuju. Ayah Anda tidak bisa. Apa Direktur Y sudah gila? Untuk benar-benar menyetujui permintaan orang gila itu. Tidak, aku tidak setuju. Ayah, bukan berarti kami bersaudara tidak setuju. Tetapi mitra perusahaan juga tidak setuju. Anda tidak bisa bertindak sepihak. Tentu saja, jika kau bersikeras bertindak sepihak, kami tidak bisa menghentikanmu. Tapi, kau juga harus memberiku kesempatan. Kesempatan macam apa? Kesempatan untuk bersaing secara adil dengan kakakku. Atau, biarkan kami saling menyerang sistem. Lihat siapa taklukan siapa hari ini. Pemenangnya. Ambil alih Departemen Teknologi Perusahaan. Ye Chen, bagaimana menurutmu tentang saran kakakmu? Tentu saja aku bersedia. Pemenangnya mendapat permen lollipop. Pelayan, berikan mereka masing-masing sebuah komputer dan bersaing di tempat. Ya. Tuan muda kedua, silakan. Tuan muda sulung, silakan.
Ya Chin, kamu gila. Kau tidak tahu apa-apa tentang teknologi. Mengapa kau menyetujuinya? Apa kau lupa? Aku baru saja keluar dari rumah sakit jiwa. Yi Shen. Dasar gila. Berani bersaing denganku di teknologi. Aku adalah peretas topi putih terbaik dunia. Apa kau yakin bisa menang melawanku? Coba kulihat. Firewall canggih apa yang bisa kau kembangkan? Apa yang kau ketik sembarangan? Firewall pertama akan segera ditembus. Apa sebenarnya yang kau lakukan? Tidak perlu terburu-buru. Biarkan mereka punya lebih waktu. Total hanya ada 3 lapisan firewall. Kita semua tahu bahwa lapisan firewall pertama adalah yang paling sulit ditembus. Ini memakan waktu kurang dari 1 menit. Apa kau dengar itu? Tidak sampai 1 menit. Cukup cepat kan? Sayangnya dia bukan lagi anak kecil. Seperti 5 tahun yang lalu. Kakak, lihat orang bodoh itu masih tersenyum. Malam ini kita pasti akan menang. Ya Chin, apa yang kau ketik sembarangan? Aku pasti gila karena memilih untuk mempercayaimu. Kau harus segera pulang. Baiklah, pulanglah. Untuk melihat stoking hitam. Ini hidung babi tertancap bawang. Pura-pura jati gajah. Tidak, itu tidak benar, kakak. Lihat komputermu. Mengapa kode kesalahan baru saja muncul? Keahlian apa dengan menyerbu sembarangan? Bertahan adalah keahlian sebenarnya. Kau. Benar-benar langsung menembus sistem Yensong. Kita menang. Ternyata Yi Chen yang menang. Ayah, aku menolak menerima ini. Aku ingin bersaing dengannya lagi. Taruhan yang dibuat harus dibayar. Ayah, karena ayah memberi kakak kesempatan. Ayah juga harus memberiku kesempatan. Aku ingin bersaing dengannya. Tanda tangani kontrak. Siapa tanda lebih banyak pesanan dia pemenang. Soal tanda kontrak kakakmu mirip aku. Dia satu di kota soal tanda kontrak. Yi Shen tak mau berhenti saat unggun. Hanya departemen teknis. Ya Chen setuju saja. Ini sudah sangat bagus sekarang. Bersainglah. Jika kau menang kau bisa makan 2 permen lollipop. Berhentilah bermain-main. Baiklah. Karena aku memberi Ye Xiong kesempatan. Wan, ayah juga akan memberimu kesempatan. Pelayan, pergi ambil jubah besar dari lemari pakaianku di atas. Ya, Jubah besar apa? itu melambangkan jubah kebesaran pewaris keluarga Ye kita. Dalam 30 menit, berdasarkan jumlah total kontrak yang ditandatangani oleh kalian 3 bersaudara, siapapun yang membawa keuntungan terbesar bagi keluarga Ye akan menjadi orang yang bisa mengenakan jubah besar ini. Mari kita tanda tangan kontrak. Berikan aku 1. Punyaku juga. Tanda tangan di sini. Aku juga mau. Tidak ada siapa-siapa di sini. Baju yang indah sekali. Berhentilah tertawa dasar orang gila. Kita tidak punya satupun pesanan sekarang. Posisi pewaris akan segera menjadi milik orang lain. Yi Chen. Dalam hal lingkaran sosial, kamu tak bisa dibandingkan dengan rambutku. Dasar gila. Cepat lepas jubah besarnya. Beraninya dia. Ya Chen, terpenting sekarang tanda tangani pesanan. Dasar bodoh. Beraninya kau memakainya. Tidak tahu malu. Kakak, ini adalah pesanan yang aku tanda tangani untukmu. Bernilai 200 juta. Kita pasti akan menang malam ini. Si bodoh itu. Cepat lepas. Pakaian itu milikku. Kau bodoh. Aku adalah kakakmu. Kamu tidak pantas. Bajingan. Yang tak dapat 1 pesanan pun. Yi Shen, seorang pria sejati yang terhormat. Karena kau bertaruh, kau harus menerima kekalahan. Ayah. Masih ada 2 menit lagi. Istriku kemarilah dan pijat kakiku. Kalau malu sendiri jangan libatkan aku. Kemarilah. Kau.
Si bodoh itu cukup mahir menindas orang. Waktu hampir habis. Sudah hampir waktunya bagiku untuk mewarisi keluarga Ye. Cepat lepas. Ye Xiong. Pakaian ini milikku. Caramu mengamuk di sini. Kau terlihat lebih seperti orang gila daripada aku. Kau belum mendapatkan satupun pesanan. Tidak ada satupun yang ditandatangani. Apa kau tidak kepanasan memakai pakaian ini? Cepat menyingkir. Kembali ke rumah sakit jiwamu. Kenapa kau terburu-buru? Bukankah masih ada 1 menit lagi? Kalian semua masih berdiri di sini untuk apa? Cepat seseorang datang dan lepaskan pakaiannya. 3, 2, Bermain permainan pikiran. 1. Grup Chai menandatangani pesanan senilai 100 juta. Grup Ting dan menandatangani pesanan senilai 200 juta. Keluarga Pang menandatangani pesanan senilai 100 juta. Grup Moses menandatangani pesanan senilai 100 juta. 4 keluarga besar. Mereka semua tiba secara bersamaan. Ini tidak mungkin. Sekarang setelah aku adalah pewaris grup Y. Siapa lagi yang tidak setuju? Kau bocah nakal. Benar-benar berani. Tapi sekarang, kau ingin merebut posisiku. Apa kau tidak sedikit terlalu bersemangat? Nonamu. Aku menghubungimu 3 hari yang lalu. Berharap untuk bekerja sama denganmu. Kau, apa kau masih ingat? Aku ingat sekarang. Keluarga Chai. Jadi itu kau. Nonamu, kerabatmu, pernah membantu kami. Oleh karena itu kami datang ke sini kali ini, terutama tunduk pada perintah. Apakah bantuan itu benar-benar sangat penting? Jadi itu adalah keluargamu. Benar sekali. Si bodoh yang menumpang hidup. Dan kamu masih berakting. Waktu sudah habis. Pesanan yang diamankan pasanganku dan aku beberapa kali lipat lebih banyak dari milikmu. Ini adalah masalah pribadi keluarga kami. Kamu membawa orang luar untuk ikut campur. Pesananmu tidak dihitung. Mengapa itu tidak dihitung? Aku istrinya. Suami dan istri adalah satu. Lagi pula. Lihat. Atas perintah ini, siapa nama pihak A? Meskipun pada pesanan ini, namanya adalah Yi Chen, namun, tapi kau juga mengandalkan keluargamu untuk mendapatkan pesanan. Itu tidak dihitung. Ya ayah. Pesanan mereka tidak dihitung. Malam ini seharusnya kemenangan kita. Ayah, Anda yang menilai. Ye Chen dan aku adalah suami istri. Bukankah milikku juga miliknya? Apa yang kalian berdua katakan itu benar. Bagaimana kalau begini? Pewaris keluarga Ye akan tetap kosong untuk sementara waktu. Biarkan Yi Chen dan Ling Er menjabat sebagai wakil ketua grup Y. Mereka akan mengelola Departemen Investasi dan Departemen Teknologi pada saat yang sama. Dalam 2 bulan, jika Ling Er mengandung anak Yi Chen akan menjadi pewaris grup Y. Pelayan. Mulai perjamuan. Atas nama saya, tolong jaga para tamu ini. Baik. Ini, singkirkan kedua orang itu. Dari sini. Yi Chen, bukankah kau terlalu tidak masuk akal? Aku masih direktur perusahaan. Bagaimana kau bisa begitu lancang? Yi Chen, surat pengangkatanmu bahkan belum turun. Apakah kamu mencoba memberontak? Penjaga. Semuanya berhenti. Dengarkan aku. Serang. Tunggu sebentar. Surat pengangkatan ada di sini. Keputusan penunjukan. Mulai sekarang, aku Mu Ling Er dan Ye Chen resmi diangkat sebagai wakil ketua grup Y. Juga atasan langsung dari kalian 2 bersaudara. Turun. Kenapa kau pergi? Tetap dan main dengan kami. Ayo makan permen bersama. Musik. Mulai. Ye Chen, berhentilah bermain-main. Ada hal serius yang ingin kubicarakan denganmu. Apa kau lapar? Aku akan membuatkan mumi. Bisakah kamu berhenti main-main? Tidak mau makan. Aku lanjut main musik dan menari. Baiklah, aku akan makan. Bisa bahas serius setelah aku habiskan mie ini. Lu Chen, istriku dan aku. Ada hal penting yang ingin dibicarakan. Bisa suruh semua pergi dulu. Semua orang di dalam keluar. Bos saya ada urusan penting. Si gila Yi Chen itu, posisinya saat ini di perusahaan lebih tinggi dari kita. Jika wanita itu benar-benar hamil anaknya,
Aku tidak menyangka Tuan Besar akan mengeluarkan dokumen serah terima begitu cepat. Namun, kita tidak tanpa peluang. Selama keputusan mereka cacat, sebabkan kerugian tak terhindar. Dan, jika Departemen Teknologi memiliki beberapa celah lagi, maka Tuan Besar tidak punya pilihan selain mempertimbangkan kembali keputusan hari ini. Kakak, wajahmu. Si gila itu, yang memberiku permen lollipop ini, ada mangga di dalamnya. Aku ingin dia mati. Bisakah kau mengikat rambutmu? Rasanya tidak enak. Ini. Aku harus mengikat rambutku dengan apa? Kamu tidak akan. Biar aku pakai ini ikat rambut. Aku adalah nona muda terhormat dari keluarga. Kamu mengharapkan aku menggunakan ini di ala perjamuan. Jika kau tidak mengikatnya, maka aku akan melompat dari gedung. Jangan melompat. Aku setuju. Sekarang, aku ingin kamu menyerahkan semua kekuasaan wakil ketua kepadaku. Kamu tetap di sisiku dan patuh makan permen. Baiklah. Tidak mungkin. Ini semua milikku. Ini semua milikku. Bisakah kamu serius? Aku akan memberimu 30% dari investasi itu. Baiklah. Tidak. Kecuali kau mendengarkanku dan mendapatkan surat nikah. Setengah untuk kita masing-masing. Kalau tidak, aku akan melompat dari gedung. Kamu. Yi Chen si gila itu, aku tidak akan membiarkannya lolos. Karena telah menyakitiku seperti ini, aku pasti tidak akan membiarkannya lolos. Tentu saja kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Aku baru saja menelepon untuk menghubungi semua informanku yang tersisa di perusahaan. Selanjutnya, semua keputusan mereka akan berakhir dengan kegagalan. Bagus. Biarkan mereka berpuas diri dulu sebentar. Setelah investasi mereka, semuanya gagal. Aku akan lihat bagaimana orang tua itu menjelaskannya kepada Dewan Direksi. Ketuamu, ini gawat. Investasi yang Anda atur, semuanya telah hancur. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Ketuamu, menurut statistik, kerugian kita sudah mencapai 60%. Jika tidak ada lagi intervensi modal, kerugian kita akan terus meluas. Baiklah, aku mengerti. Kamu boleh pergi. Ya. Ketua Y, ini akan segera selesai. Aku tak bisa diam dan tak berbuat apa. Ye Chen masih punya sejumlah uang. Sepertinya, aku harus mencari muka dengannya lagi. The film was translated Dengan begini, and narrated by investasiku M Media. akan memiliki secercah harapan. Sikap ini. Kau membutuhkan sesuatu dariku. Maaf. Aku sudah lelah dengan. Aku istrimu. Kamu bicara padaku seperti itu. Apakah itu masuk akal? Pertama, kita hanya dalam pernikahan kontrak. Mulai sekarang kita tidak akan saling ikut campur. Kedua, di masa depan, jika tidak ada hal penting, jangan datang berbicara denganku. Ketiga, aku sama sekali tidak ingin punya anak denganmu. Bagaimana jika kita punya orang gila kecil di masa depan? Apa yang akan kita lakukan? Dasar orang gila. Masih cukup pendendam. Kau juga bilang, aku gila. Aku bukan orang bodoh. Bukankah normal untuk menyimpan dendam? Jika ada yang ingin kau katakan, bicaralah. Cermat dalam berpikir. Logika yang jelas. Kamu gila atau tidak? Aku belum gila hari ini. Aku masih ada pertemuan dengan orang nomor 2-ku. Jika ada sesuatu, cepat katakan. Bicaralah. Pinjami aku sejumlah uang itu. Jangan khawatir. Aku segera kembalikan padamu. Aku tidak bisa meminjamkannya. Kenapa? Karena aku sudah menghabiskan semuanya. Lihat, aku membeli banyak lukisan. Lukisan-lukisan ini sangat menarik. Lihat. Jangan bilang, kamu mengambil uang itu dan menginvestasikannya di perusahaan akan bangkrut, spesialisasi pada chip. Di kota Ruisi. Apa kamu tahu? Apa yang kamu lakukan? Tentu saja aku tahu. Aku membeli lukisan.
Lihat lukisan ini. Betapa bagusnya. Gila. Benar-benar gila. Seharusnya aku tidak menaruh harapan apapun padamu. Aku tidak mau bermain denganmu lagi. Jangan main-main. Jangan main-main. Bermain kucing-kucingan ya. Permainan ini menyenangkan. Apa yang kalian berdua lakukan di sini? Tentu saja kami di sini untuk memberi kalian hadiah. Hadiah. Di mana hadiahnya? Kakak, aku tidak menyangka bahwa demi keluarga, kau akan mengorbankan dirimu sejauh ini. Bahkan orang gila seperti ini kau pasti benar-benar lapar. Munian gua. Kenapa kau kembali? Kembalilah. Aku tidak pernah pergi. Adikku tersayang, itu cuma taktikku untuk hindari nikah. Sebuah skema melukai diri sendiri, dan bahkan jika itu adalah aliansi pernikahan, aku tidak akan menikahi orang gila ini. Istri siapa dia? Kakak perempuan saya Munian gua. Adik ipar istri. Kalau begitu aku akan membuatkan mumi untuk dimakan. Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Mulinger, aku datang ke sini kali ini hanya untuk memberitahumu, jika aku mendapatkan pesanan dari grup Leica, maka aku akan menjadi pewaris keluargamu. Pesanan Leica pasti akan jadi milikku. Aku yakin kau pasti tidak tahu bahwa grup Leica akan mengadakan perjamuan besok. Lihat ini apa? Apa? Undangan Leica. Sahabat baikku Wan datang khusus untuk mengingatkanku. Dia bilang kau tidak tahu tentang ini. Jadi aku dengan ramah datang khusus untuk ingatkanmu. Aku ingat seseorang tadi datang kepadaku untuk mengambil daftar hadir. Jadi aku menuliskan namaku dan nama Wan dan melaporkannya. Aku melupakan kalian semua. Sepertinya perjamuan ini bukan untuk kalian. Yai Zong tahu sengaja melakukannya. Persaingan bisnis. Semua sah dalam The perang. film was Kalian hanya bisa translated menyalahkan and diri sendiri. narrated by Nian M gua. Media. Kamu bilang beberapa orang, bahkan tidak bisa melewati pintu utama perjamuan. Bagaimana dia bisa menandatangani pesanan? Nona Nian gua ingin tahu apakah aku dapat kehormatan untuk mengundang Anda makan malam, untuk membahas masalah kerjasama untuk perjamuan besok. Aku akan sangat senang. Tidak ada undangan, bahkan tidak bisa masuk ke perjamuan. Istri. Kita bisa menyelinap masuk. Gila! Bukankah ini kakakku yang tidak punya undangan? Kenapa kau di sini? Apa aku tidak boleh datang dan melihat-lihat? Tentu saja kamu bisa. Lagi pula tanpa undangan. Kamu hanya bisa melihat dari ambang pintu. Nian gua. Apakah kamu hanya mengobrol di sini? Atau kamu ikut masuk bersama kami? Aku tiba-tiba teringat. Sepertinya undangan ini, selain orang yang diundang, juga bisa membawa satu tamu tambahan. Bukankah begitu? Ya Nona Nian gua. Bagaimana kalau begini? Kakak mohon padaku. Dan mungkin jika aku senang, aku akan mengajakmu masuk. Kau akan sebaik itu. Tentu saja aku ingin melihatmu memohon padaku. Kau belum terlalu lama bersamanya. Dan sudah terpengaruh ya? Istri. Kenapa kita nggak manfaatin keramaian sekarang dan menyelinap masuk? Yijong, kenapa kita hanya di baris ketiga? Jaga bicaramu. Baris pertama adalah untuk tamu terhormat keluarga Leica. Baris kedua adalah untuk mitra keluarga Leica. Baris ketiga ini sudah sangat menunjukkan kekuatan kita. Tepat sekali dan kita berada di posisi tengah. Kita sudah termasuk yang terbaik. Bagaimana bisa aku melihat Ye Chen dan Muling Er berlari ke baris pertama? Di mana? Lihat, mereka tidak hanya di baris pertama. Mereka bahkan di kursi utama.
Mereka pasti menyelinap masuk. Mereka nggak tahu soal kursi yang udah ditetapkan. Lihat nanti gimana mereka atasi ini. Cepat pergi, hentikan dia. Itu untuk malam ini. Tamu terhormat utama. Dipesan untuk keluarga Leica. Jika kita menyinggung keluarga Leica, kita akan terlibat. Ya Chen, ayo kita mundur sedikit. Tempat duduk ini sekilas bukan untuk orang biasa. Betapa indahnya. Mari kita duduk di sini. Mulai kau benar-benar berani duduk di sana. Muling R. Dia gila. Kau juga gila. Apa kau tahu kursi jenis apa ini? Dan kau berani duduk di sana? Benar, kamu hanya mencari masalah. Jangan libatkan kami dalam hal ini. Kursi macam apa ini? Sangat indah. Mengapa istriku tidak bisa duduk di sini? Gila, ini adalah tempat duduk VIP Grup Leica. Kalian berdua duduk di sini. Bukankah kalian sengaja menyinggung Grup Leica? Ya Chen, ayo cepat pergi. Bapak-bapak dan ibu-ibu kami dua bersaudara. Berasal dari keluarga Ye kota Donglin. Kedua orang ini juga. Tapi mereka berdua menyelinap masuk. Mereka tidak punya undangan. Jika keluarga Leica meminta pertanggungjawaban mereka, mohon bersaksi untuk kami. Meskipun dia adalah anggota keluarga Muku. Tapi sekarang dia sudah menjadi menantu perempuan keluarga Ye. Mulai sekarang, jika dia membuat kesalahan, itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Muku. Keluarga Yi dan keluargamu adalah dua dari keluarga terkuat. Tuan Muda Yi, tenang saja. Jika orang-orang dari grup Leica bertanya, kita pasti bakal jujur ke mereka. Ya Chen, ayo cepat pergi. Tidak. Yi Shen, cepat bangun. Meskipun kau gila, orang sinting, ini bukan tempat di mana kau bisa bertindak sembarangan. Keluar sekarang juga. Keluar sekarang juga. Keluar sekarang juga. Keluar. Ada keributan apa ini? Tuan Kepala Pelayan, saya membantu Anda menjaga ketertiban. Kedua orang ini, mereka tidak punya undangan. Dan mereka menyelinap masuk. Saya akan mengusir mereka. Di mana penanggung jawab cek undangan? Kepala pelayan yang lain dipanggil Tuan Muda. Tuan Kepala Pelayan, saya bisa menjamin, dua orang ini nggak punya undangan sama sekali. Keluarga Leica ini, surat undangan untuk keluarga Yi kami, ada di tangan kami kakak beradik ini. Benar, dua orang inilah yang masih bertingkah liar di kursi VIP. Jika mereka punya surat undangan, bagaimana mungkin mereka menyinggung grup Leica begitu parah? Bukankah begitu, Tuan Kepala Pelayan? Memang mengamati kita dari kejauhan, menyelinap masuk. Kita perlu suruh orang buat usir mereka. Apa yang harus kita lakukan, ya Chen? Ini semua salahmu. Tuan Kepala Pelayan, kami bisa menjelaskan. Jadi kau mencoba berdalih. Kayaknya kamu beneran gak punya undangan. Siapa bilang aku tidak punya surat undangan? Ya Chen, jangan bicara omong kosong. Di mana kami akan punya surat undangan? Sepertinya tidak mungkin. Mungkin dia gambar sendiri ya? Kakak iparku bukan orang gila. Jenis yang kau bicarakan itu, bukankah itu sesuatu yang hanya orang bodoh yang akan lakukan? Untuk apa kau masih berdiri di sana? Aku tahu aku seharusnya tidak membawamu. Sekarang setelah menyelinap masuk, kita nggak dapat untung, tapi kami juga menyinggung grup Leica. Surat undangannya ada di sini. Ini cukup bagus, sangat berkelas. Tapi, bos ini pasti belum pernah melihat surat undangan sebelumnya, Kam. Kalau tidak, itu tidak akan dibuat begitu berbeda. Surat undangan ini, kenapa terasa sedikit akrab bagiku? Semuanya, The film was kalian sama translated sekali tidak and boleh narrated tertipu by oleh surat M undangan Media. ini. Cepat usir mereka. Tunggu sebentar. Tuan ini, boleh saya bertanya di mana Anda mendapatkan surat undangan ini? Tuan Kepala Pelayan, apakah ada yang salah dengan surat undangan ini? Apa artinya ini? Mungkinkah? Tanya asal undangan ke dia. Surat undangan ini tidak mungkin asli kan? Ekspresi Kepala Pelayan Ji. Mungkinkah sesuatu benar-benar terjadi? Tuan Kepala Pelayan, surat undangan ini mungkinkah? Surat undangan ini memang asli. Ini tidak mungkin. Surat undangan ini jelas berbeda dari milik kita. Itu wajar. Ini digunakan oleh keluarga Leica dan para VIP mereka. Dia, orang gila yang dikurung di rumah sakit jiwa selama 5 tahun. Bagaimana dia bisa menjadi VIP Grup Leica? Surat undangan ini, dia sama sekali tidak mencurinya. Dia pasti merebutnya. Tepat sekali. Hanya itu satu-satunya cara yang masuk akal. Tuan Kepala Pelayan,
Bolehkah saya bertanya? Bisakah surat undangan yang ditemukan mengizinkan masuk ke tempat acara? Tentu saja tidak. Surat undangan, pengakuan atas identitas tamu, mewakili keluarga Leica, hanya orang itu sendiri yang bisa menggunakannya dengan pendamping. Tepat sekali. Jika mereka mencoba mencari keuntungan di air keruh, lalu bagaimana dengan tamu terhormat yang benar-benar kehilangan surat undangannya? Ya Tuan Kepala Pelayan, jika ini ditemukan, maka tamu yang sebenarnya, bukankah mereka sudah ditolak di pintu? Tepat sekali. Tindakan mereka seperti ini, hubungan dengan tamu-tamu terhormatnya, pasti akan memengaruhi grup Leica. Tuan Kepala Pelayan, kamu nggak boleh biarin mereka lolos gitu aja. Tuan, boleh tahu undangan kamu asalnya dari mana? Benerin kandang meski telat, yang penting jangan cuek. Grup Leica tidak akan menyalahkanmu. Ya Chen, bicaralah. Ini milikku. Karena kau begitu keras kepala dan sesat. Penjaga. Tuan Kepala Pelayan, Anda tidak bisa begitu saja percaya cerita sepihak mereka. Tidakkah Anda ingin memverifikasinya? Bagaimana jika surat undangan ini benar-benar milik suamiku? Aku bilang kakak ipar. Anda tidak mungkin terpengaruh olehnya kan? Surat undangan khusus keluarga Leikaku dikeluarkan secara pribadi oleh pewaris keluarga Leica. Dibagikan secara langsung. Tuan muda gila, milik keluarga Ye yang kecil, bisa memenuhi syarat untuk memilikinya. Penjaga, usir mereka berdua untukku. Usir mereka. Usir mereka. Tuan muda Leica telah tiba. Xiao Leica, Tuan Muda Grup Leica. Aku akan berurusan denganmu nanti. Ya Chen, ayo lari. Tuan muda Leica ada di sini. Kita tidak bisa menyinggung perasaannya. Mengapa kita harus lari? Kau mencuri surat undangan milik Tuan Muda Leica. Bahkan sekarang, kau masih bisa. Ayo bermain. Tuan muda, salam Tuan muda. Kepala pelayan, ada apa kalian semua berdebat? Apakah tamu terhormatku sudah tiba? Siapa orang-orang ini? Tuan muda, saya baru saja akan melapor kepada Anda. Seseorang memungut surat undangan khusus yang Anda kirimkan. Saya baru saja akan mengusir mereka. Ya Chen, Individu-individu ini, bersama bawahan Anda, melaporkan pemungut undangan. Tuan muda Leica, itu saya. Saya melihat dua orang menyelinap masuk ke aula perjamuan. Karena itu saya lapor ke kepala pelayan. Kenapa kalian mengatakan hal yang berbeda? Memungut surat undangan. Dan tidak ada surat undangan. Apa sebenarnya yang terjadi? Begini Tuan muda. Tuan muda Leica, perilaku seperti ini tidak bisa dengan mudah dimaafkan. Kepala pelayan Ji, Anda juga berpikir begitu? Ya Tuan muda, bukan hanya kedua orang ini yang menyelinap masuk ke tempat perjamuan. Harus dihukum berat. Dan juga, orang yang bertanggung jawab memeriksa undangan juga harus dihukum berat. Di mana mereka? Tuan muda Leica, mereka ada di sana. Si bodoh itu. berhentilah membuat masalah. Kemari. Kaulah orangnya yang mengambil undangan khusus milik keluarga Leikaku. Tuan muda, kami sedang berbicara padamu. Kenapa kau tidak segera menjawab? Ya Tuhan. Kakak. Ya Tuhan, Xiao Leica. Xiao Leica. Masih baik-baik saja kan? Aku baik-baik saja, bagaimana denganmu? Yi Jong, aku tidak bermimpikan. Ini adalah... Kenapa kamu mencubitku? Apakah ini sakit? Apakah ini mimpi? Tuan Kepala Pelayan, bagaimana dia bisa memanggil orang gila itu? Kakak, jika kau tanya aku, siapa aku tanya? Kakak, tolong jelaskan ini padaku. Aku tidak tahu. Kepala Pelayan Ji, ada perintah apa Tuan muda? Apa yang baru saja mereka katakan? Tuan muda, beberapa orang itu berkata, Tuan ini tidak punya undangan. Dan terlebih lagi, mereka dengan sangat yakin menyatakan bahwa undangannya dipungut. Undangan kakak Yi Chen dikirim secara khusus oleh pengawal pribadiku. Kau bilang pengawal pribadiku mengirimkan yang palsu. Kalau begitu katakan padaku, apa yang asli? Tuan muda Leica benar-benar memanggil Ya Chen kakak. Tuan muda Leica memanggil orang gila itu kakak. Dan penampilan gila ini. Dan orang gila ini. Tuan muda, apa yang baru saja Anda panggil padanya? Tentu saja dia kakak Yi Chen-ku. Leica. Makan permen lollipop, bentuknya hati. Kakak,
Makan permen lollipop, itu tidak jantan. Aku tidak mau memakannya. Tidak ada rasa. Saya makan sendiri. Tuan muda, apakah Anda salah? Bagaimana mungkin orang bodoh ini menjadi kakak Anda? 5 tahun lalu aku dicelakai oleh penjahat, terluka dan berakhir di rumah sakit jiwa. Jika kakak Yichen tidak menerimaku, tidak akan ada Leika hari ini. Kakak Yichen adalah dermawan keluarga Leika kami. Jasa penyelamat nyawa. Ya Chen, apakah ini berarti kita? Baru saja, kalian bertiga yang berteriak pada kakakku, pengawal, usir ketiga orang itu dari sini. Cari tahu keluarga mana mereka berasal. Keluarga Leica tak akan kerjasama dengan mereka. Tidak, mereka dari perusahaan yang sama. Kakak, kalau begitu kami tidak akan pernah menandatangani kontrak dengan ketiga orang itu. Tuan muda, Benar, ini 2 permen lollipop untukmu. Kakak silakan duduk. Ayo pergi istri. Tuan muda, orang ini terlihat sedikit gila, sungguh tidak pantas. Sebagai juru bicara grup Leica, bagi Anda memanggilnya kakak. Apakah Anda tidak melupakan identitas Anda sendiri? Saya tidak akan berani. Kemampuan kakak Yichen bukan sesuatu yang bisa Anda pahami. Bahkan jika dia orang gila, dia akan selalu menjadi kakak bagi Leica. Mulai perjamuan. Ya, mulai perjamuan. Yi Zhang, Yi Yuan, apakah ini yang kau maksud dengan The film was sesuatu yang pasti? translated Bagaimana and kami bisa narrated tahu by M. bahwa Media. Yichen bisa dekat dengan Tuan Muda Leica? Cukup, berhentilah saling menyalahkan. Sekarang orang gila itu memiliki jasa penyelamat nyawa terhadap Tuan Muda Leica. Bagaimana jika kekuasaan itu diambil oleh orang gila itu, sang pewaris, maka itu akan menjadi miliknya. Bahkan jika dia mendapatkan pesanan itu, saya masih punya cara. Cara apa? Yi Jung, apa maksudmu? Informasi berikut berkaitan dengan informasi internal grup IE kami. Nonamu, jika Anda bersedia menikah dengan saya, barulah saya akan memberitahu Anda informasi ini. Menikahimu? Apakah kau pantas? Karena itu masalahnya. Wan Wan, ayo pergi. Sepertinya Yi Zhong ini sedang bersiap untuk menantang Yi Chen. Kalau begitu aku mungkin ubah bantuan ini menjadi sebuah informasi dan memberikannya kepada Yi Chen. Tugas yang paling mendesak adalah mendekati ipar murahan saya. Tuan Muda Leica, Yi Chen sekarang membutuhkan kontrak 100 miliar untuk menjadi pewaris grup Ye. Pelayan, keluarkan kontrak yang saya siapkan. Kakak, ini adalah kontrak proyek keluarga Leica di kota Donglin. Ini milikmu sekarang. Istri, ambillah. Pesanan sebesar itu diamankan dengan begitu mudah. Kakak, kita sudah lama tidak bertemu. Kenapa tak menginap di sini malam ini? Kalau begitu kau tetap di sini dan bermain dengan Tuan Muda Leica, aku butuh kontraknya dan pergi ke perusahaan. Kakak, apakah Anda kecanduan berpura-pura gila? Belum cukup senang. Ini lebih nyaman. Ngomong-ngomong, kali ini grup Leica datang ke kota Donglin untuk berinvestasi. Mengapa? Bukankah saya dengar Anda keluar dari rumah sakit jiwa? Saya sengaja datang untuk menemui Anda. Grup Leica memang kaya dan berkuasa. Bahkan proyek 100 miliar diberikan begitu saja. Kakak, jika bukan karena Anda memberi saya rencana itu, saya dihianati oleh 6 saudari sejak lama. Bagaimana mungkin ada Leica Nardo hari ini? Hanya proyek senilai ratusan miliar. Akan kubiarkan kau main dengannya, Kak. Selama Anda bersedia, separuh keluarga Leica akan menjadi milik Anda. Xiao Leica yang dulunya takut guntur, sekarang bahkan tidak peduli tentang kolaborasi senilai ratusan miliar. Kakak, tolong jangan menggodaku. Ngomong-ngomong, bagaimana penyelidikan Anda berkembang? Kakak dan adik itu menanganinya dengan sangat bersih. Tidak heran orang tua itu tidak bisa menemukan bahkan satu petunjuk pun. Bos, ada alasan penting lainnya. Semua orang yang terlibat dalam masalah itu waktu itu dibeli oleh kakak dan adik itu. Kakak, apakah grup Leica perlu campur tangan? Cukup Xiao Leica punya niat ini. Jika ada tempat di mana aku membutuhkanmu, aku pasti tidak akan sungkan padamu. Kakak, mengapa Ipar tidak keluar bersamamu? Bersama Tuan Muda Leica. Dia pergi melalui pintu lain. Apa yang kau inginkan? Jangan terlalu waspada terhadapku. Aku tidak punya niat buruk. Bukankah aku baru saja dimanfaatkan oleh penjahat? Aku datang kepadamu dengan penuh ketulusan. Ketulusan.
Baru saja bukankah itu kau? Orang mau buang saya grup Leica. Keluar. Kakak, bukankah aku juga punya kesulitan sendiri? Sekarang keluargamu harus mengamankan pesanan grup Leica untuk mempertahankan posisinya di antara 4 keluarga besar Donglin. Kakak, beri aku sedikit saja. Kau sekarang kepala keluargamu. Apakah keluargamu bisa mempertahankan status keluarganya? Tidak ada hubungannya denganku, tapi keluargamu memang membesarkanmu dan merawatmu. Kau tak boleh tak tahu terima kasih dan tak setia. Tidak tahu berterima kasih dan tidak setia. Ketika kau lari dari pernikahanmu dan membuatku menikah menggantikanmu, kenapa kau tak bilang tak tahu terima kasih dan tak setia? Lagi pula keluargamu sudah menerima keuntungan yang cukup dariku. Kebaikan asuhan yang kau bicarakan itu, kasih sayang persaudaraan. Aku sudah membalasnya dengan seluruh hidupku. Kakak, aku mau bagi keluargamu denganmu setengah. Baiklah, ketika keluarga yang mencaplok keluargamu akan tetap menjadi milikku. Kakak, karena kamu begitu tidak berperasaan, maka jangan salahkan aku. Bos, saya bawahan Anda, ada berita dilapor. Ye Zhong sepertinya sedang merencanakan sesuatu, dan sepertinya dia akan segera bertindak. Mereka akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Bagaimana kabar Ling Er? Dia punya kontraknya. Keluarkan pemberitahuan di bawah grup Y, untuk mengadakan rapat Dewan Lusa, untuk mengamankan bagi Anda posisi pewaris. Grup Y. Apakah Tuan Tua sudah kembali? Laporan pengawal rahasia. Menurut grup Wojiu, penerbangan Tuan Tuol adalah besok malam. Terbang kembali untuk menghadiri rapat Dewan Lusa. Terus kirim orang untuk mengawasi mereka. Aku ingin melihat masalah macam apa yang bisa dibuat kakak dan adik itu. Lusa, masalah yang aku tugaskan padamu. Bagaimana perkembangannya? Hasilnya akan dikirim kembali besok. Bos, ada seorang wanita yang mengaku sebagai adik ipar Anda dan ingin bertemu dengan Anda, Kakak Yi Chen, karena Anda ada urusan. Kalau begitu saya permisi dulu. Ipar. Dia sedang berakting. Dia pasti ingin merayu bos. Aku dengar kau mencariku. Mengapa kamu tidak gila? Hanya itu. Selamat jalan, aku tidak akan mengantarmu keluar. Ipar, aku punya sesuatu yang sangat penting untuk bertemu denganmu. Hanya saja, kedua orang itu. Hentikan dengan hanya saja. Katakan saja langsung. Begini. Kakak beradik dari keluargamu itu? Apa kau mencoba mengatakan? Mereka diam-diam berkomplot. Yi Chen ini berpura-pura gila dan bodoh, dan pasti tahu rencana mereka. Jika hanya itu, Dusa antarkan tamu keluar. Tidak. Aku punya hal lain untuk memberitahumu. Selama kamu bersedia memberiku bagian dari pesanan dari grup Leica, aku bisa menjanjikan apapun kepadamu. Apapun itu. Mulingger datang. Itu tidak cukup. Sekarang Munian Gua juga datang. Keluargamu saat ini pemimpin dari 4 keluarga besar. Meskipun mereka baru-baru ini kehilangan beberapa pesanan besar, juga merupakan keluarga teratas di Donglin. Yi Chen, aku mohon tolong bantu aku. Keluargamu sekarang hanya mempertahankan penampilan. Jika tidak ada pesanan yang kuat, aku khawatir mereka akan segera dibagi-bagi oleh keluarga lain. Yi Chen, selama kamu bersedia membantuku, aku bisa menjanjikanmu apapun. Apa kau yakin ada sesuatu? Bahkan jika keluargamu menjadi bawahanku. Menjadi bawahan lebih baik daripada dilahap oleh orang lain sampai tidak ada sisa tulang pun. Itu cukup menarik. Baiklah, aku akan memberimu kesempatan ini. Dusa Lu Chen, kalian berdua keluar dulu. Ayo, aku akan memberimu 1 menit untuk menunjukkan ketulusanmu. 1 mulingger saja sudah cukup. Adik perempuan itu bahkan merebut tunangan kakak perempuannya. 1 demi 1. Kapan aku? Dengan begitu kamu bisa bangkit. Dusia sebaiknya berhenti memikirkannya. Bos berkata, nilai Anda baginya adalah kesetiaan dan dedikasi. Aku pasti akan mencari kesempatan. Bagian mana dariku yang ingin kamu lihat lebih dulu? Sosok yang bagus. Dengar segmen ikan melayang lembut. Ikan melayang lembut. Hati terbakar seperti api. Air mata siapa itu? Berputar lembut di wajah. Cinta batu pada hujan. Adalah seperti laut biru. Meskipun ada banyak kata. Yi Chen, apalagi yang ingin kamu lihat? Kau berdiri di sana, jangan bergerak. Mengapa? Kakakmu dan aku sudah melakukan kontak intim. Tidak bisa memiliki apa, apalagi denganmu. Nilai-nilaimu menyimpang. Gadis keluargamu itu bodoh. The film Tapi was benar-benar cantik. translated and Baiklah, narrated mari by kita M. berhenti di Media. sini.
Aku akan pergi berbicara dengan Xiao Leica. Biarkan grup Leica bekerja sama dengan keluarga Mumu. Kalau begitu bisakah aku tetap di sisimu? Apa kau pikir kau memenuhi syarat untuk berada di sisiku? Aku dengar dulu. Sepertinya itu kau yang melarikan diri dari pernikahan. Dalam hal penampilan, dalam hal kebijaksanaan, dan visi investasi, apa kurangnya saya? Mulinger. Dan juga, aku tidak lari dari pernikahan. Tidak bisakah kamu memberiku kesempatan? Baiklah. Tapi aku ingin kau menggunakan keluargamu sebagai janji kesetiaan. Apa kau bersedia? Kalau begitu kuanggap itu persetujuanmu. Orang yang cakap dan pria ambisius benar-benar terlalu tampan. Kalian berdua tidak akan terus menguping di pintu kan? Bos saya tidak. Adapun orang-orang tertentu, Jangan berani-beraninya memfitnahku. Apa kau menganggapku bodoh? Kalau tak menguping kenapa berdiri di sini? Bos, bukankah kita hanya takut seseorang? Mungkin menyergapmu. Menyergap. Kantor lantai atas, di grup Y. Bos, katakan padaku. Apakah aku masih punya kesempatan? Tentu saja tidak. Aku sudah punya tunangan. Kau tidak bisa memaksaku melakukan kesalahan. Baiklah, kita masih punya, setelah ini, pertempuran sulit untuk dihadapi. Jangan tunda urusan pentingku. Kalau tidak lihat aku menghadapimu, kembalilah dan istirahatlah lebih awal. bos, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tentu saja sudah waktunya untuk menunjukkan kartu kita. Tidak berpura-pura lagi. Saat itu hanya karena keadaan kakak dan adikku. Sekarang dipaksa ke jalan buntu. Tidak ada gunanya terus berpura-pura. Apalagi artinya, bukan hanya aku. Kalian semua juga tidak boleh berpura-pura lagi. Ayo pergi. Ayo kita cari Ling Er. Bukankah kau bermain dengan Tuan Muda Leica? Di mana dia? Ayo kenal lagi dengan Ye Chen. Putra sulung keluarga Ye. Suamimu. Jadi, kamu berpura-pura. Itu benar. Bagaimana dengan semuanya? Semuanya sudah dalam perhitunganku. Berpura-pura gila dan bodoh sebelumnya. Juga dipaksa oleh keadaan. Untuk menghindari beberapa masalah yang tidak perlu. Kalau begitu sekarang, Tentu saja tidak perlu berpura-pura lagi. Ngomong-ngomong, rapat Dewan Direksi 2 hari lagi. Bagaimana perkembangannya? penerbangan ayah besok malam pukul 10. Berangkat dari kota Ruisi. Sekitar tengah malam, dia akan tiba di bandara kota Dongning. Lalu lusa, pukul 10 pagi, rapat Dewan akan diadakan tepat waktu. Orang tua itu, kau sudah memberitahunya waktunya kan? Aku sudah melaporkannya kepada ayah. Setelah tahu kamu berhasil dapat pesanan dari grup Leica, dia ingin segera kembali. Hanya saja di tengah jalan, dia menemui beberapa masalah. Jadi begitu. Baiklah, aku mengerti. Ya Chen, setelah rapat Dewan besok, kamu akan menjadi penerus grup Y. Ini tidak sesederhana itu. Kedua orang itu, siapa tahu berapa bahaya tersembunyi yang mereka tanam di belakangku. Tapi ayah, sudah berbicara. Apakah mereka masih berani membangkang? Jika memang sesederhana yang kau katakan, itu akan sangat bagus. Aku sudah di sana selama 5 tahun. Besok adalah pertempuran yang menentukan. Ini antara kematiannya atau kelangsungan hidupku. Yi Jong, aku sudah mendengar beberapa berita. Besok malam pukul 10, dia akan berangkat dari kota Ruisi tepat waktu, sekitar tengah malam. Dia akan tiba di bandara kota Dongning. Lusa pukul 10 pagi, rapat Dewan akan diadakan tepat waktu. Sepertinya, kakak ipar kita sekarang tidak sabar untuk merebut kekuasaan. Bukankah Tuan Besar akan mengumumkan Yi Chen sebagai penerus? Ye Chen adalah orang gila. Seorang gila. Dia hanya boneka yang dibuat. Maksudmu? Yi Chen hanya secara lahiriah menjadi penerus. Tetapi pada kenyataannya, yang ingin mengendalikan grup Yi Mulinger. Tepat sekali. Bahkan jika Ye Chen mengandalkan hubungannya dengan Xiao Leica, bagaimana jika dia mendapatkan pesanan ini? Pesanan ini milik grup Y, bukan milik Yi Chen dan Muling Er. Sepertinya ini adalah rencana jitu Anda. Jadi apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Masalah ini, Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Saya punya pengaturan sendiri. Kali ini, saya tidak hanya akan membuat Muling Er dan upaya Yi Chen menjadi latar belakang bagi kita. Saya juga akan membuat mereka kehilangan segalanya dan keluar dari grup Y. Grup Y. Hanya grup Y milik Ye Xiong saya. Yi Jong, kamu sangat tampan. Aku akan selalu mendukungmu. Bos, orang-orang mereka terus-menerus menanyakan keberadaan Tuan Tua. Menanyakan keberadaan Tuan Tua. Mereka mau pertaruhkan semua dalam sekali. Mereka sungguh tak tahu terima kasih. 2 anak serigala. Bos, apakah kita perlu menangani pengaturan mereka terlebih dahulu? Apakah kamu berpura-pura tidak tahu? Atau kamu benar-benar sudah menjadi bodoh? Jika kamu menghadapi mereka lebih dulu, bagaimana orang tua akan melihat warna asli mereka? Selama kita melindungi hidup orang tua, jangan ikut campur dengan hal lain. Ya. Bos, orang-orang kita diserang. Dan seseorang menyalakan api besar di garnisun.
Sepertinya grup Wujiu telah lengah. Sekarang adalah saat yang kritis. Suruh mereka untuk mengawasi lebih ketat. Ketika saya kembali saya pasti akan menangani mereka dengan benar. Tapi bos, apakah kita perlu menyerang balik? Serangan balik. Kepribadian Ye Xiong seperti biasa. Sederhana dan lugas. Maka kita akan lebih sederhana dan lugas darinya. Biarkan grup Wujiu dengan benar menanggapi mereka. Aku ingin semua rencananya hancur total. Ada apa? Kenapa senyum sebahagia itu? Ye Chen sebelumnya, bukankah dia membawa sekelompok orang gila untuk membuat masalah di perusahaan kita? Sekarang, saya sudah menemukan kelompok orang gila itu, dan saya telah sepenuhnya menghancurkan markas mereka. Bagus sekali. Jadi kita hancurkan kerumunan yang gila itu. Di bawah Yi Chen. Apakah itu berguna? Tentu saja itu berguna. Bagaimana jika besok, dia membawa kelompok orang gila itu untuk membuat masalah di perusahaan kita? Jadi apa? Kalau begitu, mari kita lakukan sampai tuntas. Mari kita singkirkan mereka. Jangan khawatir. 5 tahun lalu Tuan Tua. Justru karena kontrol kuatnya atas keluarga Ye, sehingga kita hanya bisa diam-diam. Terlebih lagi sekarang, sebagian besar orang sudah berpihak pada kita. Sekarang, yang kurang hanyalah sebuah kesempatan. Dan kesempatan ini adalah besok. Apakah kamu mengatakan berurusan dengan orang tua itu? Sudah 5 tahun, dan orang tua itu masih belum mengizinkan ibu kita untuk secara resmi memasuki gerbang keluarga Ye. Menurutmu jika The dia film was masih hidup, translated kita and akan memiliki narrated waktu yang by mudah. M-Media. Kalau begitu, singkirkan dia. Ada apa? Orang gila. Mereka semua orang gila. Beli kembali semua industri di tangan kakak beradik itu. Bobol semua sistem mereka. Suruh Dingdang dan Cai Mengguan melakukannya dengan lebih hati-hati. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar grup Wujiu? Melapor bos, grup Wujiu sudah menyerap 5 tim kecil yang dikirim oleh pihak lain. Sepertinya mereka menjadi gila secara histeris. Sudah waktunya membiarkan mereka di dunia orang gila bersenang-senang. Mereka tidak akan pernah menyangka bahwa itu adalah Anda bos, yang mengatur semua ini di balik layar. Istri, kenapa kamu di sini? Kenapa kamu tidak tidur lebih lama? Besok adalah rapat dewan. Bagaimana aku bisa tidur? Besok di rapat dewan, kamu tidak akan masih berpura-pura kan? Tidak berpura-pura. Balik saja kartunya. Karena kamu putuskan tak pura-pura lagi, kamu tidak bisa kembali dengan pakaian ini. Aku memesankan setelan jas untukmu. Ikut aku untuk mengambilnya. Biarkan mereka di rapat dewan besok, melihat dengan jelas kepulanganmu yang megah. Baiklah. Kalau begitu aku ikut ambil. Aku dan istriku akan mengambil sesuatu. Jangan ikuti kami. Benar, Direktur Ye Xiong, saya melihat mereka pergi bersama. Benar masih ada hama belum bersih. Baik, jangan khawatir. Ya Chen, aku dengar sebelumnya bahwa tuan muda tertua keluarga Ye sebelum dia gila. Dikenal sebagai impian 300 juta gadis. Sayangnya yang kulihat adalah Ye Chen yang berpura-pura gila. Itu hanya karena keadaan saat itu. Suara apa itu di luar? Tak apa, aku mau lihat dua orang itu. Akan memanfaatkan kesempatan ini. Kedua orang yang kamu bicarakan mungkinkah? Apa yang akan mereka lakukan? Aku takut. Tidak apa-apa. Jangan takut istriku, aku di sini. Itu mereka berdua. Bos bilang, untuk langsung melumpuhkan wanita itu. Jangan khawatirkan yang lain. Aku tidak menyangka kamu tahu seni bela diri. 5 tahun lalu aku disergap, yang membuatku mengerti pentingnya seni bela diri. Jadi dalam 5 tahun ini, aku berada di rumah sakit jiwa, berlatih dengan tekun. 3-5 orang tidak bisa mendekatiku. Suamiku kamu sangat tampan dan luar biasa. Dusha. Tangkap kedua orang ini, dan interogasi mereka secara menyeluruh. Ya, aku akan memastikan mereka berdua memberitahu semuanya. Bos, Anda baik-baik saja. Aku bicara tentang kalian berdua. Bukankah kalian sudah tiba sejak lama? Jika aku tidak menang, kapan kalian berencana
untuk masuk. Jika bukan karena dia, aku pasti sudah datang sejak lama. Bos, saya lihat hama-hama kecil ini tidak melukai Anda dan juga tidak menunda penyelamatan heroik Anda. Mereka masih berpikir sekarang, saya masih manusia. Dari 5 tahun sebelumnya, makanya mereka kirim 2 orang ini saja. Namun setelah hari ini, kita harus memastikan, tetap waspada. Bos, saya lupa memberitahu Anda. Beberapa orang itu, informan mengintai dekat sini, juga sudah saya tangkap. Kalian tangani ini. Ayo pergi istriku. Munian gua. Kenapa kamu di sini? Aku datang ke sini, tentu saja untuk mencari Xiao Chan-chan. Jangan panggil aku si akrab itu. Kita tidak sedekat itu. Kenapa kau bisa langsung lupa semua, lalu menyangkalnya? Jangan bicara omong kosong. Aku hanya ingat. Ikan yang mengambang ringan. Apa? Itu, Lu Chen Dosha. Setelah kalian selesai menangani ini, persiapkan diri dengan baik untuk rapat dewan. Mengerti, Bos? Kalian berdua masuk mobil bersamaku. Sisa masalahnya, kembali dan bicara lagi. Kami dengar. Ketua mengatakan, siapapun di antara kalian yang bisa mendapatkan investasi dari grup Leica akan menjadi pewaris keluarga Ye. Para anggota Dewan Direksi yang terhormat, meskipun Ye Chen telah mendapatkan investasi dari grup Leica. Namun, bisakah Anda benar-benar merasa tenang untuk menempatkan nasib grup ke tangan seorang gila? Ye Zhong, meskipun kami juga ingin Anda mewarisi posisi ketua, tetapi investasi Leica bagi keluarga Ye benar-benar terlalu penting. Para direktur yang terhormat, Muling Er, sudah menyerahkan kontrak kepada perusahaan kami, Departemen Hukum. Bahkan jika Ye Chen bukan pewarisnya, itu tidak akan memengaruhi kerjasama kita dengan grup Leica. Bisakah Anda benar-benar merasa tenang untuk menyerahkan nasib perusahaan ke tangan orang gila? Bagaimana jika aku tidak gila? Ye Xiong. Gimana kalau ku bilang aku tak gila? Ye Chen, seharusnya aku sudah menduga sejak lama bahwa kau berpura-pura gila. 5 tahun lalu. Untuk melarikan diri dari pengejaranmu, aku bersembunyi di rumah sakit jiwa. 5 tahun kemudian, dendam lama dan baru kita harus diselesaikan bersama. Tidak mungkin. Kau jelas-jelas benar-benar gila 5 tahun yang lalu. Apa yang kamu tahu adalah semua yang aku ingin kamu tahu. Sama seperti kamu dulu, ingin ayah tidak menemukan kebenaran. Kau tahu semua ini. Ye Xiong. Aku bukan lagi orang yang sama seperti 5 tahun lalu. Jangan terburu-buru, tunggu sampai ayah tiba. Semuanya akan ada hasilnya. Begitukah? Apakah kau pikir dia masih bisa melindungimu? Mari kita abaikan dia. Begitu ayah tiba, dia pasti terima hukuman yang pantas. Halo? Apa yang salah? Ayah mengalami kecelakaan mobil. Kok dia bisa kecelakaan mobil? Katanya dia tak sempat hindar pas buru-buru ke sini, dan mobilnya terguling ke bawah gunung. Mobilnya sudah terbakar menjadi abu. Saat ini, operasi ISR besar masih berjalan. Saya mengusulkan, karena ketua tidak hadir, mari kita menunda rapat. Ditangguhkan. Kenapa ditangguhkan? Karena orang tua bangka itu sudah mati. Maka rapat harus dilanjutkan. Ye Wen, apa yang kamu katakan? Karena ketua lama telah meninggal dunia. Aku lihat semua orang hadir hari ini. Mengapa kita hari ini? Ayo pilih ketua. Dewan Direksi baru. Ye Xiong, ayah hanya hilang. Apakah kamu sudah mencoba merebut posisi ketua? Bukankah itu karena orang tua itu pilih kasih orang gila ini? Ye Chen. Sekarang, orang tua itu sudah mati, yang menunjukkan bahwa surga sendiri tidak tahan dengan pilih kasihnya. Kamu benar-benar anak durhaka. Sekarang, dengan ini saya menyatakan, hari ini, saya dalam kapasitas saya sebagai
Anggota Dewan Direksi, Grup Y. Memerintahkan Dewan Direksi Grup Y untuk segera memulai proses pemilihan ketua baru. Bagi yang setuju, silakan angkat tangan untuk memilih. Para anggota dewan dengan suara bulat menyetujui. Saya umumkan, rapat grup Y akan dilanjutkan. Jangan terburu-buru. Tokoh utamanya belum tiba. Para direktur yang terhormat, sebelum ini, saya mengusulkan untuk hentikan dulu semua jabatan mereka, Ye Chen dan Muling Erdari. Atas dasar apa? Atas dasar apa? Hanya karena Anda ditempatkan oleh orang tua itu, sekarang orang tua itu sudah mati. Hak apa yang Anda miliki untuk duduk di posisi ini? Kalian semua. Sekarang, silakan angkat tangan untuk memilih. Bagi yang setuju silakan angkat tangan. Sangat bagus disetujui dengan suara bulat. Saya mengumumkan, semua jabatan mereka Ye Chen dan Muling Erdari berlaku segera. Yi Chen, apa sebenarnya yang kau lakukan? Kenapa tak mau jadi wakil ketua? Apa yang menjadi milikku? Tidak ada yang bisa mengambilnya. Selanjutnya, saya terus mengusulkan agar Ye Wan diangkat sebagai wakil ketua perusahaan. Bagi yang setuju silakan angkat tangan. Bagus, sangat bagus. Saya mengumumkan, Ye Wan resmi diangkat sebagai wakil ketua grup Y. Berlaku segera. Ye Chen, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Kamu akan segera tahu. Selanjutnya, saya mengusulkan agar saya diangkat sebagai ketua baru grup Y dan resmi dicalonkan. Semua direktur, mohon sampaikan pendapat Anda. Ye Zhong bertindak terlalu jauh. Jika dia benar-benar menjadi ketua grup Y, di mana kita akan punya tempat untuk berdiri. 3, 2, 1. Ketua masih hidup. Seperti yang diduga dia belum mati. Ketua masih hidup. Yi Zhong, Ayah, bagaimana bisa kau? Mengapa saya belum mati? Kal, anak haram. Tak sangka Anda berani bunuh ayah. apakah semua ini direncanakan olehmu? Aku bilang apa yang menjadi milikku. Mereka tidak bisa mengambilnya. Ayah, aku ingin mengatakan, semua yang telah kulakukan adalah demi grup Y. Kau akan memaafkanku, Kal. Begitukah? Ye Xiong. Kau membunuh ibuku 5 tahun lalu. Dan kau menggunakan tongkat bisbol untuk memukul kepalaku. Apakah ini yang kau sebut melakukan hal-hal untuk keluarga Ye? Apa yang Anda katakan itu benar. Itu dia. Tapi bagaimana bisa saya tidak pernah mengetahuinya? Ayah. Semua ini dia mengaku padaku secara pribadi. Jadi bagaimana kau berencana menangani ini? Yi Chen, aku akan membunuhmu. Lima tahun yang lalu seharusnya aku memukulmu beberapa kali lagi dan menyelesaikannya dengan bersih. Bukankah kau awalnya menginginkan nyawaku? Jika ayah tidak kembali tepat waktu, aku tidak akan mendapatkan nyawaku kembali. Bawa mereka berdua pergi. Tunggu. Kirim mereka berdua ke luar negeri. Saya tidak ingin melihat mereka lagi. Ayah, aku sudah menduga kau akan mengatakan itu. Dian Gua, berikan dokumen itu kepada ayah. Ayah, dua anak serigala ini The Sama film was sekali. translated Bukan and anak-anakmu. narrated by M. Tidak mungkin. Media. Saya meminta Butler Ji melakukan tes paternitas waktu itu. Pelayan Ji, sudah lama disuap oleh mereka. Jadi kau masih ingin aku membiarkan mereka pergi? Jadi mereka bersekongkol untuk menipu saya. Anda urus sendiri.
Bawa mereka berdua pergi. Aku ingin mereka makan. Cukup. Spaghetti beton. Aku ingin mereka menghabiskan sisa hidup mereka selamanya di rumah sakit jiwa. Fasilitas. Yi Zhang, Yi Yuan, waktunya balik minum obatmu. Aku tidak akan memakannya. Aku jamur. Kau salah orang. Orang gila ini. Anda dikirim oleh Yi Zhong kan? Baiklah Yi Zhong. Kamu membunuh adikku. Aku Yi Qian. Akan membuatmu membayar dengan darahmu. Utang. Ada apa dengan Ye Wen? Bagaimana mungkin dia bahkan melupakan namanya sendiri? Pakar mengatakan Ye Huan untuk menghindari tanggung jawab. Membayangkan dirinya sebagai aku. Melihat mereka seperti ini. Aku merasa lega. Baiklah. Kita harus menjemput anak-anak dan mengunjungi ayah. Tidak ada cara lain. Semuanya hanya delusi sekarang. Olaskan obatnya. Tunggu sebentar. Bagaimanapun mereka seperti saudara. Gunakan ini. Ini sangat ilmiah, aku mengerti.